senang dengan bisnis misal, berkelut dengan urusan dunia, walaupun dunia yang halal mereka ambil, hati-hati akan berubah. Pada ujungnya naudzubillah min dzalik, boleh jadi bukan benda yang suci yang masuk, tapi benda yang kotor akan masuk pula. Air satu gelas suci mensucikan. Kalau tangan kena najis bisa disucikan dengan air tersebut. Maaf, orang pengen istinja bisa digunakan dengan air mineral yang satu botol itu. Tapi kalau sudah kemasukan benda suci seperti tinta atau bentuk makanan, kopi atau gula atau teh barangkali, maka hukum air tersebut suci tapi tidak mensucikan. Dia tidak lagi semulia yang kemarin. Dia hanya bisa diminum, bisa dimakan, tapi untuk menghilangkan najis tidak bisa. Mengantarkan orang untuk ibadah menghadap Allah tidak bisa. Itu kalau bercampur benda yang suci, tapi lebih bahaya kalau sudah bercampur dengan benda yang najis. Setetes air najis masuk, setetes najis itu masuk ke air yang sedikit, berubah tidak berubah, hukumnya najis. Jangankan untuk bertoharoh, jangankan untuk ibadah menghadap Allah, diminum pun haram hukumnya. Semua kita sama ikhwani, dai, munfik, orang yang senang puasa, orang yang senang ibadah apapun, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak bakal kau dapatkan sir rahasia daripada puasa, sir rahasia dari sedekah, sir rahasia dari dakwah, kecuali kau sucikan dirimu dari hal yang kotor, mulai dari niat yang solehah. Ikhwani rahimani rahimakumullah, orang hafal Quran banyak, Bu, dan kita berharap daripada anak keturunan kita ada yang menjadi seorang hafid Quran. Hani'an lahu, guru kita Ustaz Nawi Denci. Allah ikhwan, setahun penuh. Kalau kita hitungan amal, kita mengatakan aku lebih setahun umur hari ini dibandingkan beliau. Kita ngitung amal baik kita ikhwan yang kita lakukan kemarin semenjak hari wafat beliau sampai hari ini, mungkin enggak sampai mi'syarul usyur, 1/10 dari 10% apa yang beliau dapatkan. Belum lagi kita numpuk dosa. Beliau sekarang memetik hasil apa yang beliau telah jadikan di masa hidupnya. Ad-dunya mazra'atul akhirat. Beliau tanam tadi telah dijelaskan. Saya masih ingat Pak, saya masih kecil udah tahu nama beliau. Walaupun belum sempat ketemu beliau dulu. Ustaz Nawi Denci. Ma'ruf dari kita masih kecil. Berapa banyak, kalau ini hitungan wisuda 12 tahun, yang enggak diwisuda model begini banyak. Mungkin murid-murid pernah taklim sama beliau ngapal Quran mungkin bukan ratusan, lebih dari 1000. Kalau kita ikut sistem dunia multi level marketing MLM, itu persis seperti yang didapatkan yang sudah diajarkan Rasulullah dari zaman dahulu kala. Al ilmu yantafi' bih. Mulai dari atas punya murid. Karena kalau LMM begitu, punya murid, punya cucu, punya cici terus. Semakin banyak dia berbuat, yang atas dapat poin terus. Ini udah diajarkan oleh Rasulullah, tapi Rasul nggak ngurusin dunia, yang diajarkan urusan akhirat. Ikhwani rahimani rahimakumullah, hati-hati jaga diri kalian yang sudah hafid Quran. Apalagi kalau kita yang belum hafid Quran. Diri kalian sudah dimuliakan. Demi Allah Bu Bapak, kita dapatkan teman-teman kita dulu. Itu kalau mau ketemu dengan guru yang hafid Quran atau teman yang hafid Quran, kalau nggak punya wudhu nggak berani salaman. Nggak punya wudhu nggak berani salaman. Kenapa? Quran pada diri mereka. Kalian jangan cuma nanti maaf. Ini nasihat karena cinta, insya Allah. Ngerasa bangga aku sudah hafid Quran, apalagi dipasang titel ala hafid di belakang. Tanggung jawab kamu besar ikhwani. Contoh Rasul pernah mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik. Kalau tidak mampu, diam. Wallahu antum aula wa ahad ala dzalik. Kalian lebih lagi harus menjaga itu apa yang dikatakan Rasulullah. Kalau itu ucapan Rasul untuk orang umum, jaga lisan, jaga ucapan. Kenapa? Kalau tidak mampu berucap yang baik, berkata yang baik, diam lebih baik kata Rasulullah. Nah kalian, Allahu Akbar, lisan kalian penuh berkah ikhwani. Bukan suatu berlebihan Bu Bapak, kalau ibu punya anak yang hafid Quran, ibu punya sakit, gak perlu keluar rumah nyari kiai fulan, habib fulan. Anakmu yang hafid Quran, suruh dia bacakan, lisannya berkah insya Allah. Tapi jaga lisanmu ya ikhwani. Dari apa yang masuk dan apa yang keluar dari lisanmu. Karena itu akan berpengaruh buat kita semua Bu Bapak. Semakin suci, kembali masalah suci. Lisanmu suci dari hal-hal yang kotor, yang masuk atau yang keluar. Maka insya Allah bacaanmu akan sampai kepada Allah.
Bacaan Quran akan sampai kepada baginda Rasulullah. Bu bapak hadirin rahimakumullah, diceritakan ini yang harus kalian jaga diri kalian secara utuh sebagai hafid Quran, terutama lagi yang memang kita gunakan dalam hafid Quran, mata yang melihat, lidah yang berucap, pun tanganmu yang telah penuh keberkahan. Berapa tahun kau pegang tuh Quran? Jangan dikotori. Jangan pernah kau bermaksiat dengan tanganmu ya ikhwani ya akhwati. Tanganmu udah luar biasa berkah. Matamu berkah tiap hari mandang Quran. Lisanmu berkah tiap hari baca Quran. Bahkan telah ada pada dirimu darah dagingmu bercampur dengan Quran. Sebelum orang lain memuliakan engkau, muliakan dirimu sendiri. Sebelum orang lain menghargaimu sebagai hafid Quran, hargai dirimu sendiri. Diceritakan bu bapak, di negeri Hadramut di Yaman, ini kejadian ada seorang anak di suatu perkampungan, daerahnya Dauan namanya, kemasukan jin. Kita percaya jin itu bisa masuk ke tubuh manusia, tapi kita nggak bahas masalah bagaimana. Seorang kemasukan jin pak. Subhanallah, ini anak masih kecil, baru mendekati dewasa, umur belasan. Kemasukan jin. Orang bingung gimana nih cara. Ini anak setiapnya kalau orang kemasukan jin kadang-kadang ngamuk, bahkan kadang-kadang membinasakan dirinya sendiri. Dihanturkan kepalanya ke dinding, kadang-kadang dengan apa yang berbahaya dia lakukan, maka orang pun ribut dan repot untuk menjaga ini anak. Dijaga, akhirnya didatangkan orang-orang yang mungkin dianggap bisa ngobatin dengan cara yang sifatnya bacaan ataupun dengan cara-cara yang lain. Subhanallah, nggak ada yang berhasil. Dibacakan ini ayat, dibacakan itu ayat, dibacakan zikir ini, zikir itu, pakai ini, pakai itu. Subhanallah, jin nggak keluar. Sampai pada akhirnya bu bapak hadirin rahimani rahimakumullah, mereka sudah putus asa. Lalu ada orang bilang, coba kita ke kampung sebelah sono. Di sono ada seorang syekh, seorang tua yang soleh. Barangkali dia mampu membantu kita mengeluarkan ini jin. Mereka datang ibu. Sampai di sana ikhwan akhwat rahimani rahimakumullah, mereka dapatkan ternyata ini orang udah sepuh banget. Udah jarang keluar. Bahkan Jumat pun dia nggak keluar, kadang-kadang karena uzur. Terkadang keluar, kadang-kadang tidak. Mereka datang mendekat ini syekh. Mereka memelas, meminta tolong wahai syekh, engkau keluar, kami siap bopong engkau, kami siap tanduk engkau untuk menuju ke lokasi. Kenapa? Kesian tuh anak udah sekian hari keadaannya mengenaskan. Si syekh yang orang soleh ini bu bapak, dengan rahmah yang ada pada dirinya, setelah mendengar cerita tentang anak yang kemasukan jin, memaksakan dirinya keluar, dibopong, pindah dari kampungnya ke kampung sampai ke tujuan. Sampai di depan, sang anak yang kemasukan jin itu dikelilingi oleh banyak orang. Ini saya ngelihat nih anak pak, didekati sama dia, lalu dia dengan suara yang sudah tertatih-tatih, yang sudah hilang-hilang napas, dia bacakan beberapa ayat Quran. Katakanlah dia bacakan lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu, tapi dengan suara yang sudah mengas, bacaan pun sudah tidak fasih. Tapi subhanallah biiznillah, selesai itu syekh bacakan, dia tiupkan ke arah ini anak, dengan izin Allah jin itu keluar. Dengan izin Allah jin itu keluar. Dan ini juga mengenaskan, menyedihkan. Ya Pak, sekarang banyak orang Quran nggak dibaca untuk ibadah, tapi untuk ngusir jin, sekedar untuk terapi. Padahal Al-Quran ini adalah ibadah paling mulia daripada umat Rasulullah setelah faraid. Sebagaimana Rasul mengatakan, Abdul ibadah ummati badal faraid tilawatil Quran. Lalu apa yang terjadi ikhwani? Selang berapa lama kemudian, berbulan-bulan kemudian, syekh ini meninggal dunia. Subhanallah, jin ini seakan-akan tahu. Ya memang dia pantau keadaan, kita nggak ngeliat dia, dia ngeliat kita. Tahu syekh ini meninggal dunia, dia hampiri lagi anak yang kemarin dia hampiri, dia masuk lagi ke anak itu. Orang bingung, ini anak kemasukan jin lagi. Mereka coba bacakan ini, mereka nggak bisa. Hanya mereka teringat, coba kita ke syekh lagi, minta lagi. Ada orang yang bilang, syekh udah wafat, syekh udah meninggal. Bingung bu bapak, gimana nih kalau istilah kita dokter udah nggak ada. Hanya mereka berpikir, coba ingat waktu kejadian syekh almarhum mendoakan, membacakan ayat, siapa aja yang hadir. Dicari yang hadir, didapatkan beberapa, mereka kumpul, lalu mereka saling bertanya, ingat enggak ayat apa yang dibaca sama syekh? Subhanallah, ada dua anak muda yang waktu itu tahu.
Dia bilang, jangan takut, kami ingat apa yang baca Syekh. Kami akan bacakan, kata mereka. Dua pemuda keroyokan, satu di bagian kanan, satu bagian kiri. Disaksikan orang lain yang ramai di situ. Bacakan ayat yang sama yang dulu dibaca Syekh. Dibacakan dengan suara yang lebih lantang, lebih fasih, lebih nyaring, lebih indah, tajwidnya pakem, makhrajnya luar biasa. Dibacakan ke anak itu, ditiupkan, subhanallah, jin nggak keluar. Kata Imam Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf radhiyallahu an, beliau membawakan cerita ini, akhwati. Al ayah nafsul ayah lakin lisan sani. Ayat ini dibaca sama, tapi yang baca lidahnya berbeda. Sallallahu alaihi Nabi.